Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan yang sakit diberi kesembuhan. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya hari ini. Hari ini kita telah memasuki subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Kalau kemarin kita belajar tentang subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Kemarin yang telah kita pelajari adalah tentang siklus air. Bagaimana air tetap ada di bumi dan kegunaannya untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada lagi terganggunya siklus air. Terus ada lagi keragaman budaya sosial budaya Indonesia. Ada lagi tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Ada kegiatan ekonomi agraris dan non-agraris. Kemarin sudah dibahas tentang bidang pertanian dan juga bidang peternakan. Sekarang kita ke subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Hari ini kita akan bahas tentang apa itu air tanah, air permukaan. Lalu kita akan bahas juga tentang kegiatan ekonomi di bidang perkebunan dan kehutanan. Anak-anak simak videonya sampai habis ya. Nah, anak-anak, sini tema subtema 2 yaitu tentang perubahan lingkungan. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang air tanah dan air permukaan, lalu tentang kegiatan ekonomi perkebunan dan kehutanan, dan yang ketiga adalah tari kreasi dan pola lantai. Simak videonya sampai habis ya. Ya, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa saja itu? Coba kita baca dulu teksnya. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Siklus air ya, yang kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah, lalu melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Ada juga air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Jadi air yang masuk ke dalam tanah itu melalui celah-celah pori tanah itu akan menjadi air cadangan atau sumber air. Selanjutnya, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah peresapan air selalu tersedia. Nih. Nah, daerah resapan air ini terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Itu yang disebut air tanah ya. Kemarin sudah kita bahas juga ini. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan. Lalu adanya air dan akar dalam tanah menyebabkan struktur tanah itu menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Itulah kenapa kita harus berbanyak tanaman tumbuhan agar air ini bisa meresap ke akar. Jadi tanahnya itu menjadi kukuh, tidak mudah longsor. Nah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar.
Selain penambangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Nah, kemarin sudah dibahas ya bahwa kalau di perkotaan itu banyak jalannya yang diaspal nih. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton atau disemen juga dapat menghalangi meresapnya air, makanya siklus airnya terganggu, menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Yang kemarin sudah kita bahas ya, jadi airnya langsung mengalir ke selokan, nggak meresap ke dalam tanah. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Cadangan air di bumi semakin menipis, karena kan tadi cadangan airnya ada di tanah ya. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Jadi tidak ada yang dialirkan ke sungai lagi. Nah, keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapannya semakin menurun. Jadi sedikit ya. Air yang di sungai sedikit, air yang di danau sedikit. Jadinya penguapannya juga semakin sedikit. Nah, menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan. Nih, setelah menguap kan mengendap titik-titik air di awan kondensasi itu akan semakin sedikit. Jadi, nggak bisa hujan juga kalau misalkan sedikit ya. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Maka dari itu, ada daerah yang kekeringan. Itulah kenapa, karena banyak pepohonan yang ditebang, lalu banyak jalanan yang diaspal, yang disemen, dibeton. Jadi siklus airnya terganggu. Kemarin sudah dibahas ya siklus air terganggu. Oke, sekarang air permukaan. Apa itu air permukaan? Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah. Dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita dalam kondisi mengalir atau diam. Air permukaan tidak mampu terserap. Air permukaan itu tidak mampu terserap. Yang tergenang aja. Karena lapisan tanah itu sangat keras. Air permukaan adalah air yang berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Sebagian menguap dan sebagian lainnya mengalir ke sungai, lalu saluran air lalu disimpan di dalam danau, waduk, dan rawa. Air ini kurang baik untuk langsung dikonsumsi manusia. Karena itu, sumber air yang berasal dari air permukaan perlu adanya pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Kan hujan itu tadi ya, kalau misalkan hujan, ada yang mengalir dari yang runoff itu dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu ada yang meresap ke air, itu disebutnya air tanah ya, yang ada di dalam tanah itu. Lalu ada juga yang airnya tergenang di permukaan, seperti di sungai, di danau, di waduk, di rawa. Itu namanya air permukaan. Oke, dua jenis air permukaan. Yang pertama ada perairan darat. Air permukaan yang berada di atas daratan, misalnya rawa-rawa, danau, sungai, dan lain-lain. Lalu ada juga perairan laut. Air permukaan yang berada di lautan luas, misalnya laut dan samudra. Itu dua jenis air permukaan ya. Oke, next. Tadi kalau misalkan hutan itu penting ya untuk menjaga siklus air. Sekarang, kalau kegiatan ekonomi apa saja yang ada di ini yang bisa dimanfaatkan, yaitu perkebunan dan kehutanan. Yang pertama adalah usaha perkebunan. Ada dataran tinggi, ada yang di dataran tinggi, dan juga ada yang di dataran rendah. Kalau yang di dataran tinggi, contohnya teh,
kopi, cengkeh, stroberi, sayur-sayuran, itu di dataran tinggi ya, pegunungan. Lalu di dataran rendah, ada kelapa, tembakau, pepaya, dan lain-lain. Nah, ini nanti ada hasilnya. Hasilnya ini ada yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, ada juga yang harus diolah terlebih dahulu ya. Seperti kelapa, kalau kelapa bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, tapi yang lainnya bisa juga harus diolah dulu. Oke, sekarang ke bidang kehutanan. Nah, bidang kehutanan ini ada pengelolaannya. Gimana? Yang pertama, ada penanamannya. Pakai bibit ya, sebelum jadi pohon itu kan ditanam dulu. Lalu dipelihara. Setelah dipelihara, seperti disiram, diberi pupuk seperti itu ya. Ada juga langsung ke pemanenan hasil. Nanti hasilnya baru dipanen. Setelah dipanen, nanti ada pengolahannya dulu. Nah, pengolahan hasil nih, setelah diolah, lalu dipasarkan nih, pemasaran hasil. Hasil-hasil itu apa saja? Ada kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Kemenyan itu wewangian ya. Lalu apa tindakan untuk menjaga hutan? Di antaranya mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi, menanam tanaman gitu ya. Lalu daerah penghasil kayu hutan itu di mana saja di Indonesia? Ada di Kalimantan, Sumatera, lalu di Papua itu daerah penghasil kayu hutan. Next, nah perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Nah, sebelum yang dimaksud pola lantai, kita bahas dulu tarian daerah. Tarian daerah itu apa sih? Tarian daerah itu hasil cipta karya seni dari suatu budaya, warisan setiap daerah. Karena di Indonesia itu banyak ya daerahnya, jadi setiap daerah di Indonesia tariannya itu berbeda-beda, punya ciri khasnya masing-masing. Tarian daerah juga merupakan identitas bangsa. Jadi bangsa Indonesia ini kaya ya. Dia punya tarian yang berbeda-beda setiap daerahnya, punya bahasa yang berbeda-beda, sukunya juga banyak. Jadi Indonesia itu kaya banget. Itu beragam budayanya, sosial budayanya beragam. Lalu ada tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi itu bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Kalau tari tradisional kerakyatan itu yang dibuat oleh rakyat daerah situ. Kalau misalkan tari tradisional klasik ini tarian dari zaman kerajaan zaman dulu atau keraton. Nah, kalau tari klasik itu gabungannya dari tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Sekarang banyak tari kreasi yang digabungkan juga dengan tari modern. Misalnya di YouTube atau Instagram atau TikTok juga banyak. Itu tari kreasi daerah yang digabungkan dengan tarian modern. Itu lebih bagus lagi. Lebih inovatif. Nah, sekarang kita bahas pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai itu dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Nah, harus ini ya, kalau misalkan pola lantai itu berpindah si penarinya itu, pindah posisi. Kalau misalkan penarinya hanya diam di tempat saja, kan bosan ya yang melihatnya. Jadinya diadakan pola lantai untuk memperindah pertunjukan karya tari. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu bentuk pola lantainya, apakah maju, mundur, atau ke kiri, ke kanan, seperti itu. Lalu maknanya, ada maknanya. Nah, itu pola lantai itu maknanya apa? Lalu jumlah penarinya disesuaikan. Kalau misalkan banyak, itu pola lantainya seperti apa. Lalu kalau misalkan hanya sedikit, atau misalkan hanya tunggal penarinya, hanya satu, itu harus lebih leluasa lagi. Pola lantainya lebih banyak lagi. Dia harus menguasai panggung. Lalu ruangannya apakah sempit atau luas? Kalau sempit juga pola lantainya
disesuaikan. Dan gerak tadi. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk pola lantainya. Kita baca dulu nih. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, nih ya, ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, ini ya pola lantai. Pola lantai itu merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung secara umumnya. Bentuk pola garis dapat dikembangkan lagi menjadi berbagai pola lantai. Misalnya horizontal itu mendatar ya, terus diagonal, lalu garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, segi lima, banyak lagi ya. Lalu bentuk garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, itu lebih rumit ya, sepertinya garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Nih, coba kita lihat gambar contohnya. Nih, yang pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ini ya, ini penarinya bergerak dari belakang ke depan. Lalu yang kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Nih, penarinya ada di tengah, dia beralih ke pojok, itu garis diagonal. Lalu yang ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal, dia hanya ke kiri saja atau juga ke kanan saja juga bisa. Lalu ada lagi nih contohnya. Dia tadi penari bergerak melalui garis diagonal, bedanya ini ke pojok ke belakang. Lalu penari bergerak melalui garis lurus ke depan, sama kayak tadi ya, cuman ini bedanya ada di tengah penarinya. Lalu yang ketiga, penari bergerak melalui garis lingkaran. Jadi penari ini menguasai panggung nih, berputar-putar ya. Lalu di sini bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nih, yang pertama, formasinya. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini penarinya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya diagonal. Lalu ada formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ini segi 5 ya penarinya. Hadapnya ke depan. Lalu formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gini, sejajar. Sekarang kita lihat lagi. Ada lagi formasi penari membentuk pola lantai zigzag, selang-selingnya ini. Lalu ada lagi formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Nih, lingkaran, memutar mereka itu ya. Lalu ada juga formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Menghadap ke belakang, diagonal itu ke pojok ya. Nah, oke, tadi sudah belajar tentang air tanah, air permukaan, lalu kegiatan ekonomi, perkebunan, dan kehutanan. Ada tarian daerah, tarian kreasi, dan juga pola lantai. Anak-anak sekarang tugasnya berbeda nih. Yang pertama, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Sekarang, anak-anak coba tuliskan bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai. Keragaman budaya itu ada apa saja? Misalnya ada perbedaan agama, bagaimana kalian menghormati ke tetangga atau teman yang berbeda agamanya, atau berbeda suku, atau berbeda bahasa, berbeda rumah adat, misalkan rumah panggung, atau berbeda upacara adatnya, misalkan tetangga yang mengadakan pernikahan, biasanya ada upacara adatnya, apakah berbeda atau tidak.
Kalau berbeda, gimana kalian menghormati dan menghargainya? Seperti itu ya. Cari-cari lagi bentuk keragaman budayanya apa saja. Nanti kalian tuliskan sikap toleransinya. Lalu yang kedua, dalam cerita fiksi terdapat tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Sedangkan watak adalah karakter atau sifat si tokoh itu, misalkan baik, jahat, lucu, atau yang lainnya. Lalu ada latar, adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Misalkan latar waktunya, di suatu pagi hari atau di suatu pagi berarti waktunya pagi hari. Kalau misalkan ada kata-kata sore hari berarti waktunya sore. Kalau tempat, misalkan di sebuah salah satu desa di Jawa Barat, berarti tempatnya di Jawa Barat, atau di rumah kecil, berarti tempatnya di rumah kecil. Ada juga suasana. Suasana itu misalkan ada suasana tegang, takut, sedih, senang, atau yang lainnya. Lalu ada amanat. Apa amanat? Amanat itu pesan yang dapat diambil dari isi cerita atau pesan moral. Pesannya apa sih dari isi cerita itu? Anak-anak baca teks Danau Toba dan Pulau Samosir pada buku LKS halaman 41. Kerjakan tugasnya halaman 43. Nah, tugas hari ini hanya 2 ya. Jangan ditunda tugasnya. Silakan semuanya ditulis di buku LKS ya. Yang pertama LKS halaman 40, yang kedua LKS halaman 43. Jangan lupa dibaca dulu teksnya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.